Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fatih Tikar Hanif dengan NIM 118206070. Saya dari semester 5B, program studi Pendidikan Biologi UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum tentang uji kapasitas paru-paru. Nah, bagaimana videonya? Yuk simak video berikut ini. Nah, bernapas merupakan kebutuhan pokok bagi semua makhluk hidup. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida dan uap air. Tujuan manusia bernapas adalah menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Proses pernapasan makhluk hidup berbeda-beda dipengaruhi oleh beberapa faktor. Begitu juga dengan alat pernafasannya. Bernafas juga adalah sebuah proses memasukkan atau menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Sebuah proses pernapasan dimulai dari hidung, begitu memasuki hidung, udara dibersihkan dan dihangatkan oleh rambut hidung. Nah, mekanisme pernafasan ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada pernapasan dada, yang dimana terjadi karena otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga rusuk terangkat dan akibatnya volume rongga dada membesar. Nah, membesarnya rongga dada ini membuat tekanan dalam rongga dada mengecil dan paru-paru mengembang. Lalu yang kedua ada pernapasan perut. Pernapasan ini terjadi karena gerakan diafragma. Jika otot diafragma berkontraksi, 9 rongga dada akan membesar dan paru-paru mengembang. Akibatnya, udara akan masuk ke dalam paru-paru saat otot diafragma relaksasi. Nah, diafragma ini kembali ke keadaan semula. Nah, lanjut ke alat bahan, yaitu yang pertama ada botol berukuran atau galon berukuran 4 liter yang terbuat dari plastik. Yang kedua ada gelas ukur. Ketiga, spidol. Keempat, baskom besar. Kelima, selang akuarium. Dan bahannya yaitu ada air. Lanjut ke langkah kerja. Yang pertama, tempelkan solasi pada sisi botol dari atas ke bawah untuk menunjukkan ukuran dalam liter pada galon. Dan masukkan air menggunakan gelas ukur. Lalu tandai menggunakan spidol untuk membuat garis untuk menunjukkan ketinggian air. Lalu yang kedua, isi baskom dengan air hingga setengahnya. Lalu letakkan galon tersebut dalam keadaan terbalik di dalam baskom. Kemudian masukkan selang sekitar setengah galon ke dalam galon tersebut. Lalu ambil napas secara normal dan hembuskan melalui selang. Setelah itu, gunakan skala pada galon untuk menentukan volume atau jumlah ruang yang terpakai untuk napas yang dihembuskan ke dalam galon. Selanjutnya, kosongkan galon dan ulangi lagi percobaan tersebut setelah melakukan olahraga atau lari selama 2 menit. Setelah lari atau olahraga, uji kembali kapasitas paru-paru dengan langkah kerja yang sama seperti awal tadi. Nah, baik, lanjut ke hasil pengamatan, yaitu di sini ada saya sendiri, yaitu Muhammad Al-Fatih Tikar Hanif dengan tinggi badan 164 cm, lalu berat badan 57 kg. Nah, kapasitas paru-paru saya itu pada sebelum lari yaitu 2500 mili. Dan sesudah lari yaitu 2800 ml. Perbedaan kapasitas ini terjadi karena setelah melakukan aktivitas, tubuh memerlukan lebih banyak pasokan oksigen untuk tetap menjalankan fungsi tubuh. Dan juga hal ini dipengaruhi oleh tinggi badan, berat badan, dan jenis kelamin. Selanjutnya ke pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Nah, kapasitas vital paru ini berpengaruh kepada atau terhadap jenis kelamin seseorang. Volume dan kapasitas paru pada wanita kira-kira mencapai atau sampai 25% lebih kecil daripada pria.
Nah, menurut Tamboyang tahun 2001 disebutkan bahwasannya kapasitas paru-paru pada pria lebih besar, yaitu sekitar 4,8 liter dibandingkan pada wanita, yaitu yang hanya 3,1 liter. Nah, frekuensi pernapasan pada laki-laki lebih cepat daripada perempuan karena laki-laki membutuhkan banyak energi untuk beraktivitas. Berarti semakin banyak pula oksigen yang diambil dari udara. Hal ini terjadi karena lelaki umumnya beraktivitas lebih banyak daripada perempuan. Lalu yang pertanyaan kedua, sebutkan dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru pada manusia. Nah, faktornya yang pertama itu ada umur. Semakin bertambahnya umur seseorang, maka mengakibatkan frekuensi pernafasan menjadi semakin lambat. Nah, pada usia lanjut ini, energi yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan pada saat usia pertumbuhan. Lalu yang kedua ada jenis kelamin. Pada umumnya laki-laki membutuhkan banyak energi, oleh karena itu laki-laki memerlukan oksigen yang lebih banyak. Lalu yang ketiga ada suhu tubuh. Itu manusia memiliki suhu tubuh sekitar 36-37 derajat Celcius. Karena manusia mampu mengatur suhu panas tubuhnya dengan meningkatkan laju metabolismenya, sehingga kebutuhan oksigen akan semakin meningkat. Lalu yang terakhir ada posisi tubuh. Pada posisi tubuh ini akan mempengaruhi banyak otot yang akan bekerja, misalnya pada saat berdiri atau berlari dan aktivitas lainnya. Lalu lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernafasan berlangsung. Mengapa demikian? Nah, yang tertinggal itu sekitar 500-1000 ml udara. Nah, udara residu ini berguna untuk mempertahankan saturasi oksigen di dalam paru-paru, dan jika tidak ada, maka akan terjadi denaturasi yang menyebabkan seseorang pingsan. Lalu pertanyaan yang terakhir yaitu, apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume komplementer, dan kapasitas vital udara pernapasan? Nah, yang pertama, udara tidal, yaitu volume udara hasil inspirasi atau ekspirasi pada setiap kali bernapas normal. Nah, lalu volume udara suplementer, yaitu jumlah udara yang masih dapat dikeluarkan dengan ekspirasi kuat pada akhir ekspirasi normal pada kegiatan normal sebanyak kira-kira kurang lebih 1200 ml. Lalu volume udara komplementer, yaitu volume udara ekstra yang dapat diinspirasi setelah volume tidal. Lalu yang terakhir yaitu kapasitas vital. Ini sama dengan volume cadangan inspirasi ditambah dengan volume tidal dan volume cadangan ekspirasi. Kapasitas vital ini merupakan jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan dari paru-paru seseorang setelah terlebih dahulu mengisi paru-paru secara maksimal, dan kemudian mengeluarkannya dengan sebanyak-banyaknya. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.